Hari ini masih mau jadi PNS. Halo guys, hari ini kelompok 8 akan membahas mengenai bagaimana sih perekonomian kreatif ini menjadi sumber pertumbuhan baru di Indonesia, sekaligus apa saja kontribusi perekonomian kreatif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Nah, perkenalkan saya Traha Esyanewan dan teman saya Delsiana Rosli Batoni. Dan saya Disa Yulana Tonvan. Ayo simak videonya. Apa sih perekonomian kreatif itu? Ekonomi kreatif merupakan salah satu ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan baru di Indonesia. Ia mengandalkan kreativitas, ide, dan juga budaya untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomi. Mengapa ekonomi kreatif lahir di Indonesia? Indonesia sangat kaya dengan budaya, sehingga ini menjadi inspirasi atau ide bagi pelaku usaha untuk memulai usaha ekonomi kreatif. Sementara globalisasi membantu memajukan teknologi sehingga memudahkan para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memasarkan produk mereka. Apa saja sih kontribusi umum dari perekonomian kreatif terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama adalah ekspor. Tahukah teman-teman bahwa Indonesia telah mengekspor banyak sekali produk ke luar negeri? Nah, menurut data dari Sindonews dan juga Kemenparekraf, Indonesia telah mengekspor banyak produk seperti batik dan juga konten digital berupa animasi. Pada tahun 2025 sendiri, total ekspor Indonesia mencapai 520 triliun yang datang hanya dari ekonomi kreatif. Tujuan utamanya adalah ke Amerika Serikat, kemudian disusul dengan Swiss, dan terakhir adalah Jepang. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja. Nah, kalau ada orang yang bilang bahwa ekonomi kreatif hanya sekedar hobi, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan tidak. Karena pada tahun 2024 sendiri, ekonomi kreatif telah menyerap lebih dari 26 juta tenaga kerja didominasi oleh perempuan generasi milenial pada sektor kuliner. Kebanyakan tenaga ekonomi kreatif di Indonesia adalah orang-orang yang berpendidikan di bawah SMP. Sehingga ini menunjukkan bahwa kreativitas dan kemauan merupakan modal yang sama pentingnya dengan pendidikan formal untuk memulai ekonomi kreatif. Setelah memahami pentingnya ekonomi kreatif bagi Indonesia, saya akan membahas 3 subsektor ekonomi kreatif dengan kontribusi terbesar, yaitu kuliner, fashion, dan kria. Untuk subsektor yang pertama yaitu subsektor kuliner. Nah, subsektor ini menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif dengan nilai 648,86 triliun pada tahun 2024. Selain itu, subsektor ini juga menyerap tenaga kerja terbesar. Contoh dari subsektor kuliner ini adalah jagung bose yang merupakan makanan khas Nusa Tenggara Timur yang dapat dikembangkan melalui inovasi produk dan pemasaran digital. Subsektor yang kedua yaitu subsektor fashion. Pada subsektor ini memberikan kontribusi sebesar 242,12 triliun terhadap PDB ekonomi kreatif dan menjadi subsektor dengan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2025. Salah satu contoh dari subsektor ini adalah tenun ikat NTT yang telah berkembang menjadi berbagai produk fashion modern. Subsektor yang ketiga yaitu subsektor kria. Pada subsektor ini memberikan kontribusi sebesar 180,11 triliun terhadap PDB ekonomi kreatif yang memiliki nilai ekspor yang tinggi. Contoh dari subsektor ini yaitu nyiru dari anyaman lontar serta berbagai kerajinan berbahan tenun yang memiliki nilai ekonomi dan budaya. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kuliner, fashion, dan kria memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mendukung dan mempromosikan produk lokal agar ekonomi kreatif ekonomi semakin meningkat. Jadi baik, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan hambatan ataupun kendala dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, meskipun ekonomi kreatif memiliki peluang yang cukup besar dalam membantu perekonomian Indonesia, tapi masih ada kendala yang sering dihadapi, yaitu yang pertama, persaingan dengan produk dari luar negeri. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa produk dari luar negeri memiliki kualitas dan juga inovasi yang lebih maju, sehingga pelaku ekonomi kreatif dari dalam negeri harus lebih meningkatkan kualitas produk sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Yang kedua, pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Nah, hal ini dapat menyebabkan banyak masyarakat yang semakin tertarik dengan budaya dan juga produk dari luar negeri daripada dari dalam negeri. Yang ketiga, rendahnya apresiasi terhadap profesi kreativitas. Nah, sesuai dengan fakta bahwa banyak masyarakat yang beranggapan bahwa profesi seni dan juga kreativitas adalah pekerjaan yang kurang menjanjikan. Padahal sektor ini
memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Nah, dengan adanya hambatan ataupun kendala yang sering dihadapi, maka ekonomi kreatif membutuhkan dukungan dari pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan juga masyarakat agar ekonomi kreatif di Indonesia semakin maju. Selain itu, sebagai masyarakat, kita harus lebih menghargai dan juga menggunakan produk dalam negeri, sehingga ekonomi kreatif Indonesia lebih terus berkembang dan juga mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Insya Allah kita harus saling mendukung untuk Indonesia bagus, dan jangan lupa, jangan sampai pinjam 100.